Kata-kata itu melayang di ruang tamu yang hening, menggantung di udara seperti sebuah bom waktu yang baru saja dinyalakan. Suaranya yang masih lincah dan polos, sama sekali tidak menyadari kehancuran yang dibawanya. Aku hanya bisa menatapnya, mulut agak terbuka, mencoba memproses kalimat yang baru saja meluncur dari bibir mungil cucu perempuanku sendiri, Sasha. Dia tanya apa? Sayang? Tanyaku, berharap pendengaranku yang mulai menua ini sedang berkhianat. Sasha, yang baru berusia 5 tahun, mendekatiku sambil memegang boneka Barbie-nya. Matanya yang bulat dan jernih menatapku penuh rasa ingin tahu. Tadi adek tanya sama mama, kapan bapak mati? Tapi mama cuma bilang, nanti saja. Jadi, kapan, Pak? Ulangnya dengan logat kekanak-kanakan yang lucu, seolah sedang menanyakan kapan es krim akan dibeli. Dingin. Sebuah rasa dingin yang tajam merayap dari ujung jari kakiku, merambat ke seluruh tubuh, dan akhirnya mencengkeram jantungku erat-erat. Ini bukan pertanyaan yang muncul dari pemikiran seorang anak kecil. Ini adalah skrip. Sebuah kalimat yang dipelajari. Dan aku tahu persis siapa sutradara di balik pertunjukan sandiwara yang menyakitkan ini. Namaku Bimo, usia 68 tahun. Seorang duda yang telah hidup sendiri selama 10 tahun sejak istriku tercinta, Sari, dipanggil Yang Maha Kuasa. Aku memiliki 3 anak, 2 putra dan seorang putri. Yang sulung, Rendra, adalah seorang akuntan yang kaku dan perfeksionis. Si bungsu, Bayu, adalah anak yang baik hati, meski agak mudah dipengaruhi. Dan di tengah-tengah mereka, ada Diana. Diana, anak perempuanku satu-satunya. Dulu, dialah anak kesayanganku. Kecil, lincah, dan selalu bisa membuatku tertawa dengan kelucuannya. Tapi pernikahannya dengan Hendra, seorang pengusaha yang ambisius, perlahan-lahan mengubahnya. Mata yang dulu penuh kasih sekarang seringkali berhitung. Senyum yang dulu hangat, kini kerap terasa pencitraan. Aku melihat bagaimana ketamakan materi perlahan menggerus jiwa anakku itu. Mereka, terutama Diana dan Hendra, telah lama mengincar aset terbesarku, sebidang tanah seluas 2 hektar di pinggiran kota yang harganya telah melambung tinggi. Sebuah warisan dari orang tuaku yang kusimpan mati-matian, yang rencananya ingin kubicarakan pembagiannya ketika saatnya tiba, dengan adil. Tapi mereka, sepertinya, tidak sabar menunggu saatnya tiba itu. Aku menarik napas dalam, berusaha menenangkan gemuruh di dada. Aku membelai kepala Sasha. Nak, Bapak masih sehat. Bapak akan menemani Sasha sampai Sasha besar nanti, kataku, berusaha membuat suaraku tetap stabil. Tapi Sasha hanya mengernyit. Tapi kata Mama, kalau Bapak sudah pergi, adek bisa punya rumah baru yang besar dan main ke Disneyland. Pukulan itu lebih keras dari yang kubayangkan. Disneyland? Mereka menggunakan impian seorang anak untuk mempermanis skenario kematian ayahnya sendiri? Aku merasa mual. Ayo, kita main boneka di luar. Yuk, ajakku, menggandeng tangan Sasha yang mungil dan membawanya ke taman belakang. Aku butuh udara. Aku butuh menjauh dari dinding-dinding rumah ini yang tiba-tiba terasa mengungkung. Sementara Sasha asyik membuat Barbie-nya berbicara dengan seekor kumbang, pikiranku melayang. Aku ingat obrolan ringan Diana seminggu yang lalu. Bapak, kan sudah mulai sering lupa. Kemarin saja kunci mobil sampai tertinggal di pagar. Kasihan, kalau masih tinggal sendiri. Bagaimana kalau pindah saja ke rumah kami? Kamar sudah kami siapkan. Waktu itu, kupikir itu adalah perhatian. Kekhawatiran seorang anak pada orang tuanya yang menua. Tapi sekarang, di bawah terik matahari yang menyilaukan, aku melihat maksud sebenarnya. Mereka ingin mengontrolku, memantau setiap detak jantung, setiap hela napas, dan mungkin mempercepat proses itu ketika aku sudah sepenuhnya berada dalam genggaman mereka. Aku juga teringat pada Rendra, yang dalam setiap kunjungannya selalu menyelipkan pertanyaan tentang surat wasiat. Sudah urus surat-surat tanah, Pak? Zaman sekarang banyak penipuan. Lebih baik semuanya jelas dan legal. Dan Bayu, anakku yang lembut, hanya bisa diam. Aku tahu dia tidak sependapat dengan kakak dan adiknya, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk melawan. Suaminya, istri Rendra, mereka semua seperti sekumpulan burung nasar yang sedang menunggu dengan sabar. Tamak, itulah kata yang tepat. Bukan lagi sekadar keinginan, tapi sebuah keserakahan yang buta, yang menghalalkan segala cara, bahkan dengan menjadikan anak kecil sebagai utusan maut. Masa tua yang indah, bisikku sinis pada diri sendiri. Selama ini,
Aku membayangkan tahun-tahun senjaku diisi dengan kebahagiaan melihat cucu-cucu tumbuh, bercerita tentang masa laluku, meninggal dengan tenang dikelilingi keluarga yang mencintai. Tapi kenyataannya, aku seperti seorang tahanan yang menunggu eksekusi, sementara para algojonya adalah darah dagingku sendiri. Sore itu, ketika Diana menjemput Sasha, dia bertanya, "Sasha baik-baik saja, kan, ya? Tidak rewel." Aku menatapnya lama. Ingin rasanya kuteriakan, "Apa yang telah kau ajarkan pada anakmu? Apa kau tidak merasa malu?" Tapi aku menahannya. Aku hanya tersenyum getir. "Iya, baik-baik saja. Hanya saja, tadi dia menanyakan sesuatu yang cukup mendalam." "Oh? Apa itu?" tanya Diana sambil membereskan tas Sasha, tidak menatapku. Dia bertanya kapan bapak mati. Diana membeku. Selama 1 detik, wajahnya yang selalu sempurna itu retak. Aku melihat panik, rasa bersalah, dan kemudian, dengan cepat, dibersihkan dengan topeng kebohongan. Astaga! Dasar anak kecil ya, Pak. Mereka kan suka menanyakan hal-hal yang aneh-aneh. Kemarin dia juga tanya kapan langit biru. Jangan dipikirkan, yah. Katanya sambil tertawa kecil, tapi terdengar paksa. Aku mengangguk pelan. Iya, hal-hal aneh. Aku tidak melanjutkan. Aku membiarkannya pergi dengan rasa tidak nyaman yang kutunggangi di pundaknya. Perang sudah dimulai. Dan senjatanya bukan amarah atau teriakan, melainkan ketenangan dan kewaspadaan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 1 dekade, aku mengunci pintu kamarku dari dalam. Bukan karena takut pada pencuri dari luar, tapi pada bahaya yang justru mengintip dari dalam rumahku sendiri. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandang foto lama yang tergantung di dinding. Foto Kamis keluarga, diambil ketika Diana masih duduk di bangku SMA. Senyumnya tulus, matanya bersinar. Apakah uang dan harta benda begitu membutakannya? Apakah warisan yang kumiliki lebih berharga daripada kenangan kasih sayang yang telah kami bangun selama bertahun-tahun? Kapan bapak mati? Pertanyaan itu kembali bergema di kepalaku. Itu bukan sekadar pertanyaan polos. Itu adalah peringatan. Itu adalah pengingat bahwa di mata sebagian anakku, nilai tertinggiku bukan lagi pada cinta atau kebijaksanaan yang bisa kuberikan, tapi pada kematianku yang akan membawa mereka pada kekayaan. Dan pada malam yang sunyi itu, aku membuat sebuah keputusan. Jika mereka begitu ingin tahu kapan aku mati, maka aku akan hidup lebih lama dari yang mereka harapkan. Aku akan lebih waspada, lebih kuat, dan lebih cerdas. Aku akan mengubah rencanaku untuk warisan itu. Tanah 2 hektar itu tidak akan jatuh ke tangan keserakahan. Aku akan bertahan. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk melawan racun ketamakan yang hendak merenggut nilai-nilai keluarga yang telah kujaga seumur hidupku. Pertanyaan polos cucuku telah membuka mataku. Dan sekarang, aku siap untuk menjawabnya bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Belum lama lagi, nak, bisikku pada kegelapan, dengan senyum tipis. Bapak masih punya banyak hal yang harus diselesaikan. Matahari pagi menyentuh ujung-ujung daun di taman belakang, menciptakan pola cahaya dan bayangan yang menari-nari di atas rumput. Dari balik jendela kamar tidurku, aku melihatnya dengan persepsi yang sama sekali baru. Segalanya terlihat lebih tajam, lebih jelas, seolah-olah pertanyaan polos Sasha semalam telah membersihkan kacamataku dari debu-debu kenaifan. Pagi, Pak Bimo, sapa Ibu Siti, pembantu yang telah setia menemani sejak Sari masih ada. Dia menatapku heran. Sudah sarapan? Kok sudah siap-siap dari tadi? Aku memang sudah berdiri sejak subuh. Bukan untuk sekadar merawat bunga seperti biasanya, tapi untuk memetakan ulang wilayah hidupku. Rumah ini, yang dulu terasa seperti benteng terakhir kenangan, kini terasa seperti medan perang yang diselimuti kabut tipu muslihat. Iya, Bu. Hari ini ada urusan, jawabku singkat sambil merapikan kemeja. Aku akan ke notaris. Ibu Siti menghentikan aktivitasnya. Sendok yang dipegangnya berhenti mengaduk teh. Notaris? Apakah semuanya baik-baik saja, Pak? Dia adalah satu-satunya orang di rumah ini yang bisa kubaca dengan jelas, setia tanpa pamrih. Matanya memancarkan kejujuran yang justru membuatku merasa sedih. Betapa ironis, kepercayaan tertinggiku justru bukan pada darah dagingku sendiri. Semuanya baik-baik saja, Bu. Hanya urusan administrasi biasa, ucapku meyakinkan, meski tahu dia tidak sepenuhnya percaya.
Perjalanan ke kantor notaris terasa berbeda. Setiap lampu merah, setiap belokan, kupandang dengan kesadaran penuh. Ini bukan lagi tentang menyiapkan warisan untuk anak cucu. Ini tentang melindungi hakku untuk hidup tenang di sisa usiaku. Ini tentang memastikan bahwa kematianku nanti, yang pasti akan datang, tidak menjadi pesta pora bagi keserakahan. Jadi, Anda ingin mengubah klausul ini, Pak Bimo? Tanya Pak Handoko, notaris yang telah menjadi teman sejak kami masih muda. Iya. Aku ingin menambahkan klausul bahwa kepemilikan dan pengalihan aset utamaku, tanah 2 hektar itu, hanya bisa dilakukan jika atas rekomendasi 2 dokter spesialis yang kupercaya, yang menyatakan bahwa kondisi mentalku sudah tidak kompeten, atau aku berhenti sejenak, atau setelah kematianku secara alamiah terbukti. Pak Handoko mengangkat alis. Ini langkah yang cukup ketat, Pak. Dunia semakin tidak ramah, Handoko. Bahkan untuk seorang kakek, jawabku dengan nada datar. Dia menghela napas, memahami sesuatu tanpa perlu kujelaskan secara detail. Mungkin dalam profesinya, dia telah melihat terlalu banyak drama keluarga yang berawal dari hal serupa. Setelah urusan selesai, rasa lapar mulai terasa. Bukan lapar fisik, tapi sebuah kebutuhan untuk merasakan kembali kemanusiaan yang sederhana. Aku menyetir ke sebuah warung bakso tua di sudut kota, tempat yang dulu sering kukunjungi bersama Bayu kecil. Tempat yang tidak dikenal Diana atau Rendra. Saat kuah kaldu hangat menyentuh kerongkonganku, ponsel berdering. Dari layar terpampang foto Diana yang tersenyum manis. Senyuman yang dulu bisa mencairkan hatiku, kini terasa seperti topeng. Yah, di mana? Tadi Ibu Siti bilang Bapak pergi sejak pagi. Ada urusan, jawabku singkat, meniru nada Rendra yang dingin. Urusan apa? Bapak kan jarang keluar sendiri. Kenapa tidak telepon Bayu atau Hendra untuk antar jemput? Detak jantungku berdebar kencang. Ini bukan pertanyaan, ini interogasi. Mereka sudah mulai melacak. Hanya ketemu teman lama. Lupa memberitahu. Ada perlu. Dengar-dengar, tanah di pinggir kota itu lagi naik harganya. Yah, kemarin ada teman Hendra yang nawarin harga yang bagus. Bagaimana kalau kita jual saja sekarang? Daripada nanti. Nanti kita bicarakan, potongku. Sekarang Bapak sedang sibuk. Aku menutup telepon sebelum dia membalas. Tanganku gemetar, tapi bukan karena takut. Ini adalah amarah yang dingin. Mereka bahkan tidak bisa menunggu 1 hari setelah insiden pertanyaan Sasha. Pulang ke rumah, aku menemukan paket kecil di teras. Hadiah dari Bayu, sebuah bantal pemanas untuk punggungku yang sering pegal. Kartunya bertuliskan, "Semoga Bapak selalu sehat." Sebuah sentuhan kebaikan di tengah badai yang mulai menggeram. Bayu, dia terperangkap di tengah. Aku tahu. Malam itu, Diana dan Hendra, tanpa pemberitahuan, datang untuk makan malam. Aroma masakan Ibu Siti terasa seperti medan perang yang lain. Kami khawatir, Pak. Tadi pagi-pagi sekali sudah keluar, kata Ibu Siti ke notaris. Apakah Bapak sedang ada masalah? Hendra membuka percakapan dengan kepedulian yang terlatih. Aku menyusun senyum. Senyum yang kuharap sama tulusnya dengan niat mereka. Tidak. Hanya urusan administrasi kecil. Merapikan beberapa dokumen. Kalau soal dokumen, serahkan saja pada Rendra. Dia kan ahli. Sambar Diana cepat. Bapak sudah sepuh. Tidak perlu repot-repot urus itu. Sepuh. Kata itu menggantung di udara. Menusuk. Sebuah pengingat halus tentang posisiku yang, dalam mata mereka, sudah uzur dan tidak lagi kompeten. Justru karena Bapak sudah sepuh, kutekan sedikit pada kata itu, Bapak ingin semuanya jelas dan tertib, agar tidak merepotkan kalian nanti. Hendra dan Diana bertukar pandang cepat. Sebuah komunikasi diam-diam yang tidak kulewatkan. Pertemuan makan malam itu berakhir dengan cepat. Mereka pergi dengan wajah-wajah yang tidak puas. Aku berdiri di pintu, melihat mobil mereka menghilang di ujung jalan. Aku berjalan ke taman belakang, menghirup udara malam yang segar. Di sanalah, di bawah cahaya bulan, tekadku semakin mengeras. Perubahan kecil di surat wasiat hari ini hanyalah pagar pertama. Pagar untuk melindungi kedaulatanku atas hidup dan matiku. Mereka ingin tahu kapan aku mati. Biarlah itu menjadi misteri yang akan mereka gantungkan untuk waktu yang lama. Karena aku, Bimo, memutuskan untuk hidup.
Benar-benar hidup. Bukan hanya bernapas, tapi berdiri tegak dengan martabat yang hampir mereka rampas. Malam ini, aku tidur dengan pintu terkunci. Tapi untuk pertama kalinya, rasa takut telah berganti dengan sebuah kekuatan tenang. Perang mungkin belum usai, tapi setidaknya, aku sudah menggali parit pertahananku.